Kaitan dengan untuk achieve strategik yang tadi di Unila sampaikan, masih ada lagi? Oke, sebetulnya challenge utama, kebetulan saya juga ngurusin untuk Sustainable Report SR sesuai dengan TOJK 51 dan juga GRI, dan saya juga belajar tentang CSRD, Corporate Social Responsibility Directive. Challenge utamanya adalah pada waktu mau ngumpulin data untuk membuat Sustainable Report, kan mesti akhir bulan April ya, berdasarkan TOJK 51, itu challenge-nya adalah data collection, data akurasi, sama data integrity. Collection karena datanya masih scattered, ya, jadi susah kan. Terus akurasi karena mungkin juga masih banyak yang manual, tentu sulit untuk kita kita benar nggak gitu kan. Terakhir adalah data integrity, jangan sampai nanti terjadi namanya greenwashing gitu. Jadi kita bilang bahwa kita udah klaim atau kita sudah melakukan sesuatu bahwa ini adalah berapa penggunaan air per employee atau penggunaan listrik per employee. Nah itu bisa jangan Oke, tapi begitu bawahnya loh, strategi fokus Indonesia nggak jalan. Ya, mungkin kira-kira kalau dari Bu Tantri, dari HR, dari aspek HR dulu seperti ini bisa di. Bu Tantri, mohon maaf. Ya, Bu Satya. Ya, Bu Satya ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Mungkin saya akan bercerita sedikit. Saya praktisi HRD, mungkin 30 tahun ya di HRD, 15 tahun sebagai direktur. Jadi ini hanya ingin sharing saja. Kalau kita bicara tadi dari Budila ya mengenai bagaimana bisa menjadi sustainable growth, ada strateginya, tapi yang paling penting untuk manusianya, karena pada dasarnya manusianya adalah yang menjalankan semuanya ya Pak ya, karena manusianya yang menjalankan semua. Tanpa manusia perusahaan-perusahaan itu tidak bakal sukses. Karena kalau kita bicara AI pun sekarang AI itu juga dikerjakan oleh manusia. Dan kadang-kadang menjengkelin juga. Iya, dan menjengkelkan juga. Jadi memang manusia adalah yang paling penting yang harus difokuskan. Tentu strategi daripada SDM sendiri harus align ya dengan tadi strategi bisnisnya, mau kemana dan mau apa, ya kan? Karena kita bicara sustainability harus sustain, ya harus sustain. Dan kalau dilihat kita mulai aja dari awal, kalau memang kita perlu mencari orang baru ya, dari rekrutmen kita bicara rekrutmennya yang kita cari adalah sekarang selain keterampilan yang kita perlu cari adalah fit to culture ya, itu sekarang yang paling penting karena supaya bisa mengikuti culture dari perusahaan kita, kan perusahaannya sudah berubah sekarang menjadi mungkin sesuatu perusahaan yang kita memang lebih fokus ke lingkungan, ke sosial. Jadi kita harus lihat rekrutmen itu orang-orang yang kita cari harus fit to culture. Kemudian kita bicara pengembangan, mungkin yang ada di perusahaan ini kita juga mau kembangkan sehingga bisa ikut bersama dengan perusahaan supaya perusahaannya sustain. Apa yang kita harus lakukan? Biasanya kita melakukan upskilling atau reskilling, ya upskilling yang ada banyak ilmu-ilmu yang baru, terutama sekarang banyak sekali teknologi ya, jadi kita saat ini memang kita memerlukan transformasi ya, transformasi karena apa, dunia ini cepat banget berkembangnya gitu. Nah kebetulan saya beberapa tahun ini dipercaya sebagai HR juga Bu. Nah ini ada yang membuat saya ini tidak enak tidur, tidak enak makan gitu. Kenapa Pak? Karena kami khawatir banget dengan adanya mandeknya kompetensi, mandeknya kompetensi, ya? matinya kompetensi gitu. Dan ini akan membuat organisasi itu punah jika kompetensi ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan new strategy, serial of transformation, new technology, new market, new business model, dan new competition. Kemudian yang kedua, itu juga yang membuat saya juga nggak enak tidur juga Pak. Organisasi ini
saya khawatir ini isinya robot gitu. Kenapa robot? Kebanyakan hanya firefighter aja, pemadam kebakaran. Jadi kalau ada masalah diselesaikan, ada masalah diselesaikan. Betul, gitu. Nah, satu lagi, ini yang kami khawatirkan juga adalah mereka sudah comfort, sudah merasa besar, sudah merasa apa ya, sudah saya yang paling bagus, saya paling besar, sudah nggak perlu berkembang lagi. Inilah yang menyebabkan kami nggak bisa tidur, Pak. Karena apa? Ya itu tadi, nanti organisasi kami diisi oleh zombie aja gitu. Nah, untuk itu kami di Adikarya itu kami sangat mendorong yang namanya inovasi, terutama di dalam kalau kita lihat demografi pegawai ini kan kebanyakan di kaum milenial nih Pak, dan generasi sesudahnya gitu. Nah ini banyak sekali dan mereka juga sangat antusias untuk berinovasi asal kita dorong. Kita punya banyak media-media seperti misalnya Adispark, itu isinya para milenial ini dipaksa untuk berinovasi gitu. Setelah berinovasi mereka diberikan reward dan sebagainya gitu. Sehingga nanti saya jelaskan di bagian saya gitu, banyak sekali inovasi-inovasi yang semula dari hal yang remeh-temeh gitu, sehingga ternyata kami bisa mendapatkan muri dan bisa menghasilkan new business bagi ADI. Demikian Pak. Luar biasa.